Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberkahi Allah Subhanahu Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sobat siar dan nada yang dikasihi Allah, berikut adalah cerita Islami yang bisa kita ambil hikmah dan menjadi tauladan dalam hidup kita. Ahmad bin Muhammad bin Husin al-Jariri, atau lebih dikenal dengan nama Abu Muhammad al-Jariri, adalah seorang ulama sufi yang tinggal di Baghdad. Ia hidup sejaman dengan tokoh sufi lainnya, Junaid al-Baghdadi, bahkan menjadi sahabatnya. Ketika Junaid wafat, ia menggantikan makom Junaid, yakni pemimpin atau sesepuh tokoh sufi pada masa itu. Ketika masih dalam perjalanan pencarian sebagai seorang suluk, ia pernah mengalami suatu peristiwa yang tidak akan pernah ia lupakan. Pada suatu ketika setelah salat Asyar, seorang pemuda fakir yang masuk ke masjid di lokasi pondok Tarikoh tempat Abu Muhammad al-Jariri belajar. Wajah pemuda fakir itu tampak pucat dan rambut terurai tidak beraturan, tanpa memakai tutup kepala. Ia berwudu kemudian salat sunnah 2 rakaat, kemudian pemuda itu duduk dengan meletakkan kepalanya di antara lututnya, dan dengan tangan yang ditangkupkan. Saat maghrib tiba, sang pemuda fakir itu berjamaah dengan mereka, dan setelah salat berjamaah pemuda itu duduk lagi seperti cara duduk sebelumnya. Tiba-tiba datang utusan raja, mengabarkan bahwa sang raja mengundang mereka semua yang berada di masjid untuk datang ke perjamuan makan di tempat istana. Karena hal itu memang secara rutin dilakukan oleh sang raja. Ketika teman-teman Abu Muhammad al-Jariri berlalu untuk memenuhi undangan itu, ia sempat membangunkan sang pemuda dan berkata, "Apakah Anda mau ikut bersama kami untuk makan-makan di tempat raja?" Pemuda itu mengangkat kepalanya dan berkata, "Saya tidak ingin ikut pergi ke istana raja, tetapi kalau Anda tidak berkeberatan, bawakanlah untukku asidah suatu nama makanan yang hangat." Abu Muhammad al-Jariri mengabaikan permintaan pemuda itu. Dalam hati ia berkata, diajak baik-baik tidak mau, tetapi malah meminta dibawakan sesuatu. Mungkin ia baru saja belajar tarikat dan belum mengetahui adab tata krama, sopan santun yang lazim berlaku. Ketika malam agak larut, barulah Abu Muhammad al-Jariri dan teman-temannya pulang dari istana raja dalam keadaan kenyang. Ketika memasuki masjid di pondokannya, Abu Muhammad melihat pemuda itu masih dalam posisi yang sama ketika ditinggalkannya, mungkin tertidur, pikir Abu Muhammad. Abu Muhammad duduk di sajadahnya, karena ingin berzikir, tetapi belum ia berzikir, rasa kantuk menguasai dirinya dan ia pun jatuh tertidur. Dalam tidurnya itu, Abu Muhammad bermimpi, ia melihat suatu rombongan besar berlalu di hadapannya. Tiba-tiba ada seruan. Itu adalah rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para nabi dan rasul. Mendengar seruan itu, Abu Muhammad segera berlari ke arah depan rombongan dan menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengucap salam, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling dari dirinya tanpa menjawab salamnya. Beberapa kali ia mengulang salamnya tetapi masih saja beliau berpaling. Abu Muhammad jadi gemetar ketakutan. Dengan tergagap ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah dosa saya lakukan sehingga engkau berpaling dari saya?" Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menatapnya dengan tajam dan berkata, "Seorang yang fakir dari umatku ingin sesuatu darimu, lalu engkau mengabaikannya." Abu Muhammad tersentak kaget dan terbangun dari tidurnya. Segera saja ia teringat kepada pemuda yang meminta dibawakan makanan asidah itu. Ia segera ke tempat pemuda itu, tetapi ternyata tidak ada siapapun di sana. Ia mendengar suara pintu masjid dibuka,
yang ternyata adalah pemuda itu yang hendak keluar masjid. Ia segera mendekatinya dan berkata, "Wahai pemuda, sabarlah barang sejenak. Aku akan segera menyiapkan untukmu apa yang engkau inginkan." Pemuda itu menoleh kepadanya dan berkata, "Jika seorang fakir menyampaikan keinginannya kepadamu, engkau tidak mau memenuhinya, kecuali setelah dimintakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan 124.000 nabi-nabi lainnya. Kini aku tidak menghajatkan apa-apa lagi darimu." Pemuda itu melangkah keluar, meninggalkan Abu Muhammad dalam keadaan terpana dengan kaki terpaku di tanah. Setelah peristiwa itu, Abu Muhammad tidak pernah mengabaikan orang lain, sesepele dan sefakir apapun keadaannya, karena takut ia akan diabaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Yaumul Mahsyar kelak. Dalam kisah ini, kita bisa mendapat tauladan bahwa jangan memandang sebelah mata pada seseorang, dan bersikap pilah-pilah dalam melakukan kebaikan. Kita tidak tahu bahwa seseorang itu lebih baik amalannya dibanding kita. Meskipun secara endohir berpenampilan biasa, berbuat baiklah hanya karena Allah dan sunnah Rasul, dan hanya mengharap ridhonya. Semoga kita semua menjadi hamba yang selamat di yaumil akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.